Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakas Diandra Wiratama dari kelompok 2 mata kuliah Legal Drafting akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menganalisa tentang materi yang berjudul How and Why International Law Binds International Organization. Berikut nama-nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Bakas Diandra Wiratama, Dava Muhammad, Chania Puspitasari, Evrita Irengea, Yusreja M. Afri Yuwono, Muhammad A. Rais, Rahma Gina Hamidah, Ferdi Irawan, dan Widya Bella Yuliana. Saya Chania akan menjelaskan bagian awal dari jurnal How and Why International Law Binds International Organization. Pasal mengenai aturan hukum internasional yang mengikat organisasi internasional mempertimbangkan dua kemungkinan, yaitu ketentuan perjanjian yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional atau prinsip umum dan perjanjian yang dapat mengikat organisasi ini sendiri. Walaupun dari pihak organisasi itu masih belum menyetujuinya. Hal ini masih menjadi bahan perdebatan karena adanya pandangan lain bahwa organisasi internasional sudah otomatis memiliki keterikatan dengan kewajiban perjanjian negara-negara. Namun, dari konvensi Wina sendiri sudah menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat mengikat organisasi internasional tanpa adanya persetujuan dari pihak organisasi itu sendiri. Saya Dava Muhammad akan menjelaskan tentang organisasi internasional sebagai kendaraan. Dari perspektif kendaraan, kekhawatiran mendasar adalah bahwa negara akan mencoba untuk menghindari kewajiban internasional mereka dengan bertindak melalui organisasi internasional. Negara wajib melaksanakan kewajiban internasional. Bila menghindar, negara wajib bertanggung jawab yang diatur dalam International Organization Responsibility Artikel 61 yang berisi seorang anggota negara dari suatu organisasi internasional memikul tanggung jawab internasional jika dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa organisasi tersebut memiliki kompetensi sehubungan dengan pokok bahasan salah satu kewajiban internasional negara. Ia mengelak dari kewajiban itu dengan menyebabkan organisasi tersebut melakukan suatu tindakan bahwa jika dilakukan oleh negara akan merupakan pelanggaran kewajiban. Perkenalkan, nama saya Yusreja M. Afri Yuwono. Saya akan menjelaskan tentang implikasi dari tampilan organisasi internasional sebagai kendaraan. Yang pertama, ada jus cogens. Hal ini termasuk mengikat organisasi internasional, karena negara tidak dapat berdasarkan perjanjian membentuk organisasi internasional yang berwenang untuk melanggarnya. Yang kedua adalah hukum internasional umum. Ketika menyangkut interaksi organisasi internasional dengan negara-negara anggotanya, hukum internasional umum mengikat organisasi kecuali sejauh negara-negara anggota telah memperjelas keinginan mereka untuk menyimpang darinya. Yang ketiga, terdapat perjanjian. Singkatnya, tidak ada aturan hukum perjanjian yang melarang negara untuk membuat perjanjian dan menjadi anggota organisasi internasional yang bekerja lintas tujuan, kecuali untuk perjanjian yang melanggar jus cogens. Suatu perjanjian tidak pernah mengatur ketidakabsahan suatu perjanjian sebagai akibat dari konflik. Sebuah perjanjian tidak akan mengikat jika tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan, karena adanya hak asosiatif yang menjadi dasar dalam memilih perjanjian. Jika suatu negara dapat mengikat entitas lain ke antara kewajiban nasional tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka hal itu merupakan bukti bahwa entitas tersebut tidak adanya kemerdekaan. Singkatnya, tidak ada aturan hukum perjanjian yang melarang negara untuk membuat perjanjian dan menjadi anggota I.O. yang bekerja lintas tujuan, kecuali untuk perjanjian yang melanggar jus cogens. FVCLT tidak pernah mengatur ketidakabsahan suatu perjanjian sebagai akibat dari konflik perjanjian. Saya Muhammad A. Rais akan menjelaskan mengenai perjanjian I.O. Seperti dijelaskan sebelumnya, beberapa ahli telah mengajukan pandangan bahwa kewajiban perjanjian negara-negara anggota yang mengikat secara transitif I.O. di mana negara-negara tersebut menjadi anggotanya, atau bahwa I.O. tidak memiliki wewenang untuk melanggar kewajiban perjanjian negara-negara anggota mereka karena negara-negara tidak dapat mentransfer ke I.O.
Argumen yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki kapasitas untuk membentuk IO yang tidak terikat oleh kewajiban perjanjian mereka kembali ke argumen yang dibuat oleh para sarjana hukum internasional awal, bahwa negara tidak memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam kewajiban perjanjian yang saling bertentangan. Saya Ramagina akan menjelaskan dasar pandangan organisasi internasional sebagai peer of states. OI dianggap sebagai rekan, seperti negara bagian yang mendapat dukungan sehingga OI dapat mudah bertindak secara independen. Negara memiliki kewajiban internasional untuk mengakui kekebalan OI dalam perjanjian internasional, sehingga OI harus tetap independen dari kebijakan internasional. Menurut ICJ, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari negara-negara anggotanya, sehingga PBB dapat dengan sendirinya mengejar klaim internasional. Setiap negara anggota memiliki kewajiban terhadap semua entitas lain yang secara de facto memenuhi kriteria kenegaraan. Organisasi internasional memainkan peran yang semakin penting dalam membuat, menguraikan, menerapkan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Memang hanya sedikit jika ada bidang hukum atau kebijakan internasional yang tetap bebas dari pengaruhnya. Secara khusus, beberapa adaptasi akan diperlukan untuk norma-norma hukum internasional umum yang menghidupkan fitur negara yang tidak dimiliki organisasi internasional. Aturan hukum internasional umum lainnya mengaktifkan fitur seperti kontrol teritorial yang hanya dimiliki oleh organisasi internasional dengan negara bagian. Ini akan berfungsi untuk memperjelas kewajiban organisasi internasional sehubungan dengan materi yang diatur oleh perjanjian. Jika perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang perlu dimodifikasi untuk diterapkan secara bijaksana pada organisasi internasional tertentu, modifikasi tersebut dapat ditangani secara tegas melalui reservasi. Akhirnya bergabung dengan perjanjian akan membuat organisasi internasional tunduk pada mekanisme pemantauan dan penegakan apapun yang dibangun ke dalam perjanjian yang mendasarinya. Tidak setiap langkah yang mungkin diinginkan untuk diambil oleh organisasi internasional dapat secara kredibel dicirikan sebagai kewajiban hukum. Pasal ini memberikan kerangka kerja untuk membedakan klaim kredibel tentang kewajiban organisasi internasional dari klaim yang tidak dapat dipertahankan. Sementara mengakui bahwa beberapa klaim hukum yang tidak dapat dipertahankan mungkin mencerminkan proposal kebijakan yang baik. Pertanyaan mendasar tentang bagaimana organisasi internasional masuk ke dalam sistem hukum tetap tidak terjawab.